Oke, halo semuanya, selamat datang di Manapun Project. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali melanjutkan mereview beberapa episode dari series Breaking Bad season ketiga. Ini adalah episode terbaik dari season ketiga, yang dimana pada episode ini akan lebih banyak lagi kejutan dan begitu banyak kebenaran yang mulai terungkap, yang akan membuat kita bertanya. So, inilah Breaking Bad. Hour and a half. I thought you were all like precise. Hari demi hari pun berlalu. Tidak Jesse dan Walter yang sedang menghitung jumlah mat hasil produksi mereka hari ini. Namun di sini Jesse sempat berdebat dengan Walter karena hasil mat mereka minggu ini kelebihan sebanyak 1,5 pon. Seharusnya mereka hanya butuh sebanyak 200 pon untuk setiap minggunya. Jesse berniat untuk menyimpan 1,5 pon itu untuk kuota mereka di minggu depan. Namun Walter mengatakan kita akan menyetor seperti itu karena satu adonan untuk satu pengiriman. Tetapi Jesse terus mengoceh dan berkata, kau tahu berapa yang Gustavo dapatkan dalam 200 pon setiap minggunya selama 3 bulan? Dia akan mendapatkan uang sebanyak 96 juta dolar, sedangkan kita hanya mendapatkan 1,5 juta dolar untuk setiap orangnya. Dan lebih baik kita ambil saja yang lebihnya, lalu kita jual kembali. Namun Walter hanya berkata, kau sekarang seorang jutawan, mengapa kau masih komplain? Lalu Walter pun pergi dari tempat itu. What world do you live in? Hey, we gotta hash this out. Hey, what's more important than money? Scene pun berpindah pada Walter yang sudah berada di rumah sakit. Namun tak lama kemudian Gomez pun datang untuk menemui Hank. Right here. Di sini dia menunjukkan sebuah grafik tentang menyebar mat yang sudah berada di setiap penjuru kota. Dia berkata pada Hank, kau benar, kau sudah memprediksi semua ini, dan sekarang semuanya menjadi nyata. Walter yang mendengarnya dia hanya terdiam karena pihak DEA sudah mengetahui tentang mat yang mereka buat untuk Gustavo. Lalu Hank juga mengatakan pada mereka semua, sebenarnya aku masih hidup kini karena aku mendapatkan peringatan. Saat 1 menit sebelum mereka menyerangku, seseorang menelepon dan memberitahuku. Suaranya terdengar samar dan aku tidak tahu siapa pria itu. Told me to expect it. I got a warning call. Walter mulai merasa ada sesuatu yang janggal dari semua kejadian ini. Dia pun mulai berpikir keras tentang semuanya. Saat Walter berada di parkiran dan hendak pergi dari sana, Skyler kembali menghampirinya. Dia bertanya pada Walter apakah kita semua aman. Walter berkata bahwa kita semua dalam keadaan aman. Setelah mendengarkan jawaban dari Walter, Skyler pun pergi dari sana. Are we safe? Absolutely. Dia merasa takut hal serupa menimpa Walter dan juga keluarga mereka. Kemudian atas dokter yang ingin memeriksa Hank. Karena atas serangan yang terjadi padanya, Hank mengalami kelumpuhan saraf pada setengah tubuhnya. Namun sang dokter berkata pada mereka semua bahwa kondisi Hank semakin membaik. It looks like some nerve function is returning. Tetapi dalam ruangan sang dokter kembali berkata pada Mary, kondisi Hank saat ini sebenarnya sangat terancam. Dia bisa saja mengalami kelumpuhan total pada kedua kakinya. Mary meminta pada dokter tersebut untuk segera menjalani terapi pada Hank agar kondisinya kembali membaik. Scene pun berpindah pada Jesse yang sedang berkumpul dengan para anggota rehabilitas. Dia menceritakan pada mereka semua bahwa saat ini dia telah bekerja dan menjalani hidup yang lebih baik. Lalu Jesse pun kembali menemui Saul atas permintaannya. Di sini Saul menawari Jesse untuk melakukan pencucian uang agar semua uang yang Jesse dapatkan dari Gustavo nanti tidak disita oleh petugas pajak. Saul menawarkan Jesse untuk melakukan pencucian uang di salon ini agar semua uangnya bersih dan dia bisa membayar pajak. Jika kau tidak melakukan pencucian uang dan sang petugas pajak melihat pemasukan yang tidak wajar padamu, dengan seketika uangmu lenyap disita oleh mereka dan kau tidak akan memiliki apapun. Namun Jesse hanya berkata, aku adalah seorang pengedar narkoba dan juga seorang kriminal. Lalu Jesse pun pergi dari sana. But for you, it's the usual 17%, and that's a bargain. Scene pun berpindah pada Walter yang sedang menemui Gustavo. Dalam pertemuan ini Walter berkata, aku menemuimu untuk menjernihkan masalah. Iparku berkata bahwa sebelum dia diserang, seseorang memperingatinya. Dan aku yakin orang tersebut melindungiku. Dua pria kembar itu memang ingin membunuhku, tapi entah bagaimana, mereka dialihkan dariku menuju iparku. Dan karena campur tangan ini, aku masih hidup. Dan aku yakin orang tersebut bermain permainan yang lebih dalam. Dia dengan sengaja menelepon iparku karena ingin terjadi baku tembak dan bukan pembunuhan yang sunyi. Dengan satu gerakan, dia lukai dua pihak yang membuat pemerintah Amerika dan Meksiko melawan kartel. Dan juga menghentikan suplai metapetamin ke Southwest. Jika orang tersebut punya sumber produk sendiri dalam wilayah ini,
dia akan kuasai seluruh pasar untuk dirinya sendiri. Dan hasilnya pasti akan luar biasa. Aku tidak bisa berpura-pura tidak tahu orang tersebut adalah kau yang merencanakan semuanya. Aku tahu berurutan nyawa padamu, terlebih lagi aku menghargai strategimu. Dan jika aku dalam posisimu, aku akan melakukan hal yang sama. I know I owe you my life. I would have done the same. Namun ada satu masalah yang menggangguku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ketika kontrakku 3 bulan selesai. Lalu Gustavo pun bertanya pada Walter, kau ingin bagaimana? Dengan sigap Walter pun menjawab, aku hanya ingin keamanan untuk keluargaku. Gustavo pun mengabulkan permintaan Walter. Dia juga berkata $3 juta dalam 3 bulan itu adalah kesepakatan kita. Aku akan membayarmu $12 juta untuk 1 tahun. Atau bulatkan saja menjadi $15 juta dan mungkin bisa bertambah. Apakah kau setuju? Lalu Walter pun kembali pulang. Namun entah apa yang ada di pikirannya, dia memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi dan hampir saja berpindah alam. Sim pun berpindah pada Jesse yang kembali berkumpul dengan rekan-rekan rehabilitasnya. Mereka menceritakan tentang kehidupan sehari-hari yang mereka jalani kepada yang lainnya. Namun esok paginya, terlihat Jesse yang menemui Pat dan Major di sebuah kafe. Jesse berkata dia sangat bosan dengan apa yang dia jalani sekarang. Dia ingin kembali seperti dulu tanpa adanya ikatan dengan siapapun. Aku ingin kita kembali berbisnis namun dengan sistem yang berbeda. Anggap saja aku tahu bahasa baru dan mungkin yang kita butuhkan hanyalah matnya. Dan kita tidak butuh lag. Lalu esok harinya terlihat Jesse dan Walter yang baru saja selesai memasak mat mereka. Namun saat menimbangnya, Jesse mengatakan bahwa beratnya adalah 201,8 pon. Namun yang sebenarnya adalah 202,1 pon. Dia sengaja mengurangi jumlahnya agar dia bisa mengambil mat itu untuk dirinya. Di malamnya Jesse kembali ke rumah rehab. Namun di sini terlihat Major dan Pat yang ikut bergabung. Sebenarnya mereka berada di sini untuk merubah rumah rehabilitas ini menjadi pasar baru mereka. Sim pun berpindah ke rumah sakit di mana Walter, Skyler, dan Mary yang sedang berkumpul untuk membahas masalah terapi Hank. Di sini Skyler menawari untuk membayar uang terapi Hank. Dia berkata bahwa mereka memiliki uang untuk membayar semua itu. Dan semua uang yang mereka miliki itu didapatkan dari Walter dengan cara berjudi selama ini. Sebenarnya Skyler mengatakan hal itu karena dia tak ingin Mary tahu bahwa uang yang mereka miliki tersebut adalah hasil dari Walter yang dia dapatkan dari bisnisnya menjual mat selama ini. Saat Mary pergi, Walter berkata pada Skyler, dari mana kau belajar sandiwara itu? Skyler berkata, aku belajar dari ahlinya. Sebenarnya itu adalah sindiran untuk Walter yang selama ini membohongi Skyler. Where did you possibly? I learned from the best.